Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ani Asmi Siti Ahdia dengan NIM 12020700004 dan rekan-rekan saya yang pertama ada Enceng Romdoni dengan NIM 12020700024 dan Erika dengan NIM 12020700025. Dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang akan mempresentasikan tentang hakikat dan makna perkembangan serta pertumbuhan peserta didik pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkembangan dan pertumbuhan peserta didik merupakan hal yang penting untuk kita pelajari dan kita pahami selaku pendidik. Banyak para pendidik yang belum memahami perkembangan peserta didiknya, sehingga masih ada pendidik yang menerapkan sistem pembelajaran tanpa melihat perkembangan dari peserta didik. Hal ini akan mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara sistem pembelajaran dengan perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Dengan demikian, sebagai pendidik, kita diharuskan mengetahui dan memahami apa itu hakikat dan makna perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini, yang pertama ada hakikat dan makna perkembangan serta pertumbuhan peserta didik menurut para ahli. Yang kedua ada pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang keempat ada penerapan konsep pertumbuhan dan perkembangan dalam menyelesaikan tugasnya. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat dan makna perkembangan serta pertumbuhan peserta didik menurut para ahli. Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai arti dari perkembangan serta pertumbuhan. Yang pertama ada menurut Huffington, setiap tahap perkembangan individu harus sejalan dengan perkembangan aspek-aspek lainnya. Aspek-aspek lainnya itu seperti fisik, psikis, serta emosional, moral, dan sosial. Juga beliau mengemukakan bahwa perkembangan yang dicapai individu pada masa kanak-kanak, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa awal, masa tengah, baya, dan masa tua. Yang kedua ada pendapat dari Sarwono tahun 1994, yaitu perkembangan fisik pada diri remaja adalah perubahan fisik yang merupakan gejala primer dalam pertumbuhan masa remaja yang berdampak terhadap perubahan fisiologis, serta dikuatkan oleh pendapat dari Pasta tahun 1992, yaitu pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia terutama berkaitan dengan fisiknya. Kemudian pendapat para ahli itu pernah dirangkum oleh Dr. Anas Haji Muhammad Arifin MED bahwa pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat atau ukuran dimensi tubuh serta bagian-bagiannya. Sedangkan perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi berbagai bagiannya ke dalam satu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Jadi intinya bahwa pertumbuhan dapat diukur, sedangkan perkembangan hanya dapat dilihat gejala-gejalanya saja. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat progresif atau terus-menerus. Pertumbuhan adalah proses perubahan dan kematangan fisik yang menyangkut perubahan ukuran atau perbandingan. Sedangkan perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan integrasi berbagai bagiannya ke dalam satu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erika, dan untuk materi terakhir akan dilanjutkan oleh Enceng Romdoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu adalah suatu proses perkembangan tinggi, volume atau massa tubuh pada makhluk hidup, sedangkan perkembangan itu adalah sebuah proses untuk menuju kedewasaan dengan perubahan
Pertumbuhan bersifat kuantitatif yang artinya itu dapat diukur dan dihitung dengan angka, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif yang artinya tidak dapat diukur atau dihitung dengan angka. Selanjutnya, berdasarkan penglihatan, pertumbuhan dapat dilihat secara fisik dengan penglihatan luar, sedangkan perkembangan tidak dapat dilihat secara fisik tetapi hanya dapat diidentifikasi dari kenampakan dalamnya saja. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan prosesnya. Pertumbuhan mengalami proses yang sangat cepat di awal usia hingga remaja. Nah, sedangkan perkembangan prosesnya itu terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Terus selanjutnya itu berdasarkan batasnya. Pertumbuhan prosesnya dibatasi oleh usia, sedangkan perkembangan itu tidak dibatasi oleh usia. Selanjutnya faktor genetik. Nah, genetik itu diturunkan dari orang tua ke anak atau keturunannya. Gen ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, gen mengatur semua aktivitas sel, termasuk pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari warna kulit, rambut, hingga sifat makhluk hidup tersebut. Nah, selanjutnya yaitu faktor hormon. Faktor hormon ini juga berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan. Hormon ini berperan penting dalam pengendalian fungsi di dalam tubuh. Hormon tirosin ini diketahui membantu kecepatan pertumbuhan dan perkembangan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang keempat. Yang terakhir adalah bagian penerapan konsep pertumbuhan dan perkembangan dalam menyelesaikan tugas. Ya, langsung saja. Pada perkembangan di sini saya mengutip menurut Robert, itu salah satu tokoh ahli pendidikan, profesor, gitu, yang mana beliau mengemukakan bahwa perkembangan adalah sebagian tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu, yang merupakan keberhasilan yang dapat memberikan kebahagiaan serta memberi jalan bagi tugas-tugas berikutnya. Sebaliknya, ketika kegagalan yang terjadi akan menimbulkan kekecewaan bagi individu atau penolakan oleh masyarakat, dan yang sehingga menjadikan kesulitan untuk tugas perkembangan tersebut. Jadi pada dasarnya perkembangan itu ialah sebagian tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu yang merupakan keberhasilannya itu yang dicapai khususnya oleh peserta didik. Gitu. Yang mana itu perkembangan yang harus diselesaikan atau penerapan konsepnya gitu dalam menyelesaikan tugasnya gitu. Ialah yang pertama di sini tugas perkembangan pada masa kanak-kanak. Seperti contohnya saya garis besar di sini. Contohnya seperti belajar berjalan gitu. Belajar makan makanan padat. Jadi tahap dari awal perkembangan pada masa kanak-kanak. Terus yang kedua, tugas perkembangan masa anak. Contohnya seperti hal mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan tertentu. Di sini ada perbedaan, ada kanak-kanak, ada anak. Sangat berbeda ya. Kalau kanak-kanak mah di usia seperti balita, kalau anak sudah sudah seperti dalam halnya itu berbedanya sudah berjalan. Itu kalau anak mah ya sudah memakan makanan padat. Kalau kanak-kanak tidak gitu. Jadi setiap perkembangan gitu pasti di situ ada pertumbuhan gitu. Yang ketiga ialah tugas perkembangan masa remaja.
Itu selanjutnya. Nah, pada masa remaja ini contohnya seperti memperoleh hubungan baru dan lebih matang dengan sebaya. Gitu. Jadi bisa membiasakan hubungan sesama atau seangkatan gitu. Dalam mempererat kebaikan di dalam pembelajaran. Itu contohnya seperti itu dalam tugas perkembangan masa remaja. Terus selanjutnya tugas perkembangan masa dewasa awal. Gitu. Nah, di sini memulai ini pada perkembangan masa dewasa, itu seorang peserta didik itu baru itu akan memuncul naluri naluri kefitrahannya gitu, sebagai basariah, sebagai naluri kemanusiaan ialah saling ketertarikan satu sama lain sehingga akan ada nilai memilihnya pasangan yang memilih pasangan hidup gitu. Mana yang baik, mana yang buruk untuk dijadikan pasangan hidup gitu. Hidup selama-lamanya gitu ya. Terus yang selanjutnya tugas perkembangan masa setengah baya. Nah, di sini mendapatkan ketika tekanan atau beban sangat-sangat di sini kita harus bertanggung jawab. Seperti kita harus membangun dan mempertahankan standar ekonomi gitu. Yang terakhir ialah tugas perkembangan orang tua. Yang terakhir ini gitu. Jadi peserta didik yang masa sekarang kemudian hari akan menjadi orang-orang tua yang akan masa datang gitu. Jadi analoginya ketika kita menjadi peserta didik, ketika kita perkembangan dan pertumbuhannya baik itu insya Allah akan kita perkembangan pada menyelesaikan tugas penerapannya dalam masa yang akan datang, seperti masa orang tua akan menjadi orang tua yang baik. Contohnya sini penyelesaiannya atau penerapannya itu menyesuaikan diri dengan menyesuaikan diri terhadap masa pensiunnya gitu, dan menurunnya pendapatan atau memenuhi kewajiban sosial dan sebagai warga negara gitu, atau lagi membangun kehidupan fisik yang memuaskan. Jadi pada akhirnya disinilah gitu, dari perkembangan orang tua menyelesaikan tugas itu sangat harus bertanggung jawab penuh itu, sehingga akan kewajiban sosial jasmani maupun rohani akan terpenuhi dengan baik dan mulus, sehingga menjadikan amal ibadah. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya di dalam kata-kata saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan manusia merupakan dua sisi yang menunjukkan gambaran yang berbeda, tapi merupakan dua hal yang tak terpisahkan secara umum. Pertumbuhan dan perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat progresif dan terus-menerus. Meskipun antara perubahan dan perkembangan mempunyai perbedaan dari pengertian, tetapi harus dipahami bahwa antara keduanya merupakan proses yang saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. Pemaparan materi dari kelompok kami, bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.